Kitabul Azan bab ke-65. Babu man akhaffa sholata inda buka isobi. Bab meringankannya, bahkan terkesan mempercepat sholat inda buka isobi, ketika ada tangisan seorang anak atau ketika seorang anak menangis. Ini tetap ada kaitan gitunya seperti biasanya ya. Masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Bab ke-64, babul ijazi fi sholati wa ikmaliha. Pada asalnya gitu ya, tanpa ada apa-apapun di bab ke-64 itu ya, bab meringankan sholat dan menyempurnakannya. Itu yang harus dijaga, yang harus benar-benar diperhatikan gitu ya, kesempurnaannya. Artinya nilai sholatnya gitu ya, ruh sholatnya atau apanya ya sebutannya ya, itu harus dijaga ya, kesempurnaannya. Nah, dengan pelaksanaan yang babul ijazi itu, dengan pelaksanaan yang ringan ya, jangan sampai sholatnya menjadi terasa berat justru gitu ya. Jangan sampai sholat itu menjadi terasa berat untuk dilaksanakan, seperti bab-bab sebelumnya ya, yang ada makmum yang mundur memisahkan diri, kemudian ada juga yang kapok ikut berjamaah. Artinya bagi mereka ya itu masalah gitu kan. Kenapa sholat itu menjadi masalah? Kerjakanlah dengan babul ijazi fi sholat itu ya, kerjakanlah dengan ria sholatnya itu ringan. Bahasanya apa gitu ya, meringankan, bukan menganggap enteng ya, tapi mengerjakannya apa jadi nikmat, tumaninah, nikmat gitu ya, sambil tetap menjaga kesempurnaannya. Ya, jangan sampai ya sholat itu justru menjadi terasa berat. Yang kemarin ya, bab meringankan sholat dan menyempurnakannya. Baik sholat sendiri kalau ini, ataupun sholat ataupun berjamaah. Kalau bab sebelumnya kan bab imam ya, yang meringankan sholatnya sambil tetap menjaga kesempurnaan ruku dan sujud, itu di bab 61 ya. Kalau berjamaah, imamnya artinya ya mengerjakan sholatnya itu jangan sampai menjadi terasa berat bagi makmum. Kalau dari hadis-hadis yang sudah dibahas oleh Imam Bukhari, yang ternyata di zaman sahabat itu yang jadi masalah itu adalah membaca surat yang panjang, itu jadi yang terasa berat bagi makmum. Nah, tapi kan benang merahnya apapun ya, apapun masalahnya, nah jangan sampai memberatkan atau menjadi terasa berat bagi dirinya gitu ya, bagi orang yang sholat sendiri atau bagi makmum gitu ya. Imam sholatnya itu malah memberatkan makmum, dan termasuk di bab sekarang juga masih terkait sekitar masalah tersebut ya. Babu man akhaffa sholata inda buka isobiyi, bab meringankan sholat ketika ada tangisan anak atau ketika ada seorang anak yang menangis. Nah, di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan 4 hadis ya, tapi isinya sama semuanya ya. Inilah ya Imam Bukhari ya.
Kalau dalam bab ini hadisnya sama gitu ya, seolah-olah buat apa diulang gitu kan, buat apa diulang, toh isi hadisnya sama. Nah, kalau di dalam bab ini Imam Bukhari-nya dalam bukan bab, metode Imam Bukhari gitu ya dalam memuat hadisnya ini. Untuk hadis yang sama Imam Bukhari lebih menekankan ke mustalah hadis lah, kalau dalam ilmu sebutannya ilmu dalam agama Islam ini, ke urusan ilmu hadisnya. Kalau melihat redaksinya sama, buat apa diulang sebetulnya. Nah, tapi ada masalah dalam periwayatan. Nah, itulah tentang periwayatan hadisnya. Hadis yang pertama, an Abi Qatadata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumus sholata uridu utawwila fiha fa asma'u buka asobiyyi fa atajawwazu fi sholati karohiyata an asyqa ala ummihi taba'ahu Bishr bin Bakrin wa ibnul Mubaraki wa baqiyatu anil Auza'i. Nah, ini bagian ujungnya yang urusan mustalah hadisnya. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, inilah aqumu fis sholati. Nah, sesungguhnya aku akan mengerjakan sholat, atau aku mengerjakan sholat, uridu an utawwila fiha, saat itu aku ingin memanjangkan sholat tersebut. Fa asma'u buka asobiyyi, kemudian aku mendengar tangisan seorang anak. Fa atajawwazu fi sholati, kemudian aku meringankan sholatku tersebut. Karohiyata an asyqa ala ummihi, karena khawatir, ya aku takut memberatkan ibunya. Kurang lebih seperti demikiannya redaksi hadisnya nih, sekali lagi terjemahnya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku sedang mengerjakan sholat yang saat itu aku ingin memanjangkan sholat tersebut. Kemudian aku mendengar tangisan seorang anak, lalu aku meringankan sholatku itu karena takut memberatkan ibunya. Ini redaksi hadisnya sudah jelas nih. Di awal hadis Rasulullah menyebutkan uridu an utawwila fiha, aku ingin memanjangkan sholatku tersebut. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan di hadis yang mana nih ya, hadis yang sebelumnya bab ke-64, bab 64-nya bab meringankan sholat dan menyempurnakannya. Hadisnya cuma satu dan sangat pendek kemarin ya. Anas bin Malik menerangkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu sholata wa yukmiluha. Ya, Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW itu meringankan sholatnya dan menyempurnakannya. Nah, jadi setiap kali berjamaah Rasulullah SAW itu sebutannya meringankan sholatnya. Artinya tidak sampai makmumnya itu terasa berat, gitunya, terasa berat kalau berjamaah dengan Rasulullah. Ya, Anas bin Malik sudah menerangkan demikian. Rasulullah SAW itu meringankan dan menyempurnakan sholatnya. Ya, sehingga hanya makmumnya tidak ada yang merasa berat. Tidak ada yang merasa berat ketika bermakmum kepada Rasulullah SAW. Di hadis ini, di awal tadi Rasulullah menyabdakan
aku mengerjakan sholat dan aku ingin memanjangkannya. Uridu an utawwila fiha. Ini disebutnya apa ya? Disebut memanjangkan itu sepanjang apa gitu ya? Sepanjang apa yang Rasulullah katakan aku sholat dan ingin memanjangkan sholatnya? Sementara Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW itu meringankan sholatnya dan menyempurnakannya. Nah, artinya panjangnya itu seperti yang beliau sendiri sabdakan kepada Muadz bin Jabal. Ya, waktu kejadian ada makmum yang memisahkan diri, kan Muadz bin Jabal baca surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah memerintahkan, padahal cukup dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la, al-walaili idza yaghsha. Kemarin kan Rasulullah menganjurkan demikian, cukuplah dengan surat-surat seperti itu kalau berjamaah. Nah, panjangnya itu paling sekian gitu, panjangnya itu paling sekian dengan jumlah ayat yang sekian lah, tidak terlalu lama, artinya kan qiyamnya atau berdirinya. Nah, ketika Rasulullah itu di dalam hadis ini aku ingin memanjangkan, tetap kalau menjadi imam Rasulullah itu tidak panjang, ya tidak lama. Bandingkan dengan sholat malam beliau sendirian yang diterangkan oleh Aisyah sampai kaki Rasulullah SAW itu bengkak-bengkak, pegal-pegal gitunya karena lama berdirinya. Nah, maksudnya bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW aku ingin memanjangkan sholat, panjang seperti apa? Tetap terbatas dengan kalau berjamaah itu ya tidak pernah panjang, tidak pernah lama, tidak pernah berat seperti ketika beliau sholat sendirian. Karena ada anak yang menangis, ya Rasulullah SAW mengatakan kemudian aku mendengar ada seorang anak yang menangis, maka aku meringankan. Fa'ata jawazu, maka aku semakin berarti lah mungkinnya. Asalnya sholat Rasulullah sendiri kalau berjamaah itu sudah ringan, ya sudah ringan, tidak ada yang memberatkan makmum, ya tidak ada makmum yang terasa berat gitunya berjamaah dengan Rasulullah SAW. Karena ada seorang karena beliau mendengar ada seorang anak yang menangis, maka beliau mempercepat gitunya, mempercepat sholatnya, atajawazu, mempercepat sholatnya. Bisa jadi nih mempercepat sholatnya itu bukan hanya dengan membaca surat atau ayat yang lebih pendek, lebih sedikit, nah tapi juga membaca yang lainnya, ya membaca yang lainnya itu yang kalau bacaan ruku dan sujud disebutnya tasbihnya, bacaan tasbih pada waktu ruku dan sujud atau bacaan ruku dan sujud. Bacaan ruku dan sujud itu tidak ada batasan jumlah berapa kali mengucapkan tasbihnya ketika ruku dan sujud. Misalnya kalau bacaannya subhana rabbiyal azim ketika ruku berapa kali dibaca, tidak ada batasan jumlah, artinya tidak ada batasan minimal juga tidak ada batasan maksimal. Nah, Anas bin Malik ya pernah ya saya sampaikan sebelumnya bahwa Anas bin Malik karena Anas bin Malik ini umurnya panjang sampai mengalami masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Anas itu umurnya 20 tahun, sementara Anas bin Malik umurnya 103. Ya, Anas bin Malik umurnya 103 tahun, berarti dari Rasulullah SAW meninggal sampai Anas bin Malik meninggal itu 83 tahun berarti kan.
Pantas kalau mengalaminya Anas bin Malik mengalami zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Anas bin Malik menyaksikan sudah mulai banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, bahkan sampai kepada urusan sholatnya. Nah, Anas bin Malik mengatakan ya, ketika berjamaah dengan Umar bin Abdul Aziz, umur jauh lebih muda Umar bin Abdul Aziz, tapi kan khalifah itu pemimpin. Nah, Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan dengan anak ini. Aku perkirakan, bukan persisnya, aku perkirakan dari lamanya ruku, dari lamanya sujud, aku perkirakan sekitar membaca 10 kali. Ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, perkiraan Anas bin Malik 10 kali membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim ya, atau subhana rabbiyal a'lanya kurang lebih aku perkirakan dari lamanya ruku, dari lamanya sujud, karena bacaannya itu tidak terdengar. Ya, bacaannya itu tidak terdengar. Melebarlah sedikit itunya. Itu yang disebut sir. Selama ini berarti ya, banyak orang yang mengartikan sir itu pelan. Artinya ketika bacaan-bacaan yang sirnya termasuk baca Fatihah dan surat pada waktu sholat zuhur, asar kan sir, membacanya sir pelan, bersuara tapi seperti berbisik lah gitu ya. Pelan itu seperti itu, ada suara yang keluar seperti suara orang yang berbisik. Padahal sir itu tidak bersuara. Kalau jahar, nah ini yang selama ininya diartikan, kalau sir itu pelan, kalau jahar keras. Jadi kalau sir berbisik, kalau jahar berteriak. Kalau jahar itu jelas itu suaranya. Padahal yang tadi juga jelas terdengar pelan, tapi kan volumenya kan yang pelan, tapi jelas kan terdengar. Jahar namanya. Kalau sedang ini banyak kejadian ketika berjamaah sholat zuhur misalnya, imamnya sendiri membaca dengan sir, tidak ada suara yang terdengar, tapi makmumnya ada yang ini harus mengamalkan ayat faiza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu. Jika Al-Quran itu dibacakan, simak dan diam. Diperintah menyimak itu artinya ada yang terdengar, simak yang terdengar. Ini yang harus dikoreksi lahnya. Sir itu artinya secara bahasa nih. Kalau secara bahasa sir itu artinya rahasia. Tong eno apaleun atuh. Waktu sholat zuhur dan asar gitu, nugigireun mah apal. Oh si eta tadi rakaat kahiji maca surat anu, dari mana tahu? Ya karena ada suaranya. Berarti tidak sir, berarti dia tidak merahasiakan berarti. Datanya perlu dikoreksi, arti sir itu bukan pelan, tidak bersuara, artinya mulutnya bergerak-gerak membaca tapi tidak ada suara yang keluar. Sok cobaan tak itu disebut sir teh. Membaca dengan mulutnya bergerak-gerak membaca, mulutnya bergerak membaca tapi tanpa suara, tidak ada suara yang terdengar. Makanya Anas bin Malik hanya bisa aku perkirakan, bukan tahu persis baca 10 kali. Ya, Anas bin Malik kan mengatakan aku perkirakan dari lamanya sujud Umar bin Abdul Aziz itu membaca kurang lebih 10 kali tasbih, bukan terdengar Umar bin Abdul Aziz membaca 10 kali tasbih,
Tapi dari lamanya ruku, lamanya sujud, Anas bin Malik memperkirakan 10 kali baca. Nah, itu menunjukkan bahwa Anas bin Malik tidak mendengar bacaan tasbihnya Umar bin Abdul Aziz. Namanya sirnya, pengambilan nama sir itu ya, arti sir itu bukan pelan. Salah berarti kalau mengartikan sir itu pelan. Sir itu rahasia. Kan ada nikah sir. Kan ada nikah sir. Siri. Iya rahasia, nggak ada yang tahu. Itu haramnya di dalam Islam. Nikah siri itu nikah tanpa saksi, artinya tidak ada yang tahu. Kalau jahar artinya membaca dengan mulut, dengan lisan, dan bersuara. Ada suaranya yang keluar, bukan keras. Coba kalau berjamaah cuma 2 orang. Kalau berjamaah cuma 2 orang kan imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Apa mau keras-keras membacanya? Saya sekali udah karena culi makmum lah gitu kan. Lain kudu tarik. Ada suara yang keluar, cukuplah artinya, cukuplah terdengar oleh makmumnya yang hanya 1 orang, nggak usah keras-keras. Atau ibu-ibu sholat di rumah sendirian, sholat maghrib ya, ibu-ibu sholat maghrib misalnya di rumah sendirian, 2 rakaat awal kan bacaannya jahar, perlu keras nggak? Nah, itu kan tidak untuk diperdengarkan kepada siapapun. Kalau punya makmum, artinya bacaan imam itu diperdengarkan kepada makmum, dan Allah memerintahkan kepada makmum simak bacaan imam dan diam, jangan membaca sendiri. Nah, kalau ibu-ibu salat sendirian diperdengarkan kepada siapa? Tapi bacaan 2 rakaat awal maghrib misalnya ya, bacaan pada 2 rakaat awal maghrib itu ketentuannya adalah jahar. Nah, ibu-ibu sholat maghrib sendirian di rumahnya, jahar berarti bacaannya. Tapi bukan harus keras, karena tidak untuk diperdengarkan kepada makmum, kepada siapapun, cukup untuk dirinya. Tapi harus ada suara yang keluar ya. Nyata malah menyimpang sih dia mah. Menyimpang lah sedikitnya dari tadi Anas bin dari yang ini, Anas bin Malik mengatakan aku perkirakan, bukan persis mendengar membaca 10 kali, aku perkirakan dari lamanya sujud Umar bin Abdul Aziz itu aku perkirakan sekitar, berarti kurang lebihnya namanya perkiraan. Aku perkirakan 10 kali membaca tasbih. Dan Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya paling persis, paling mirip dengan Rasulullah SAW dibanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Artinya ya seperti itulah Rasulullah SAW kalau sholat. Bacaan ruku dan sujudnya itu kurang lebih berarti 10 kali membaca tasbih. Tapi ketika mendengar beliau sedang sholat menjadi imam, mendengar seorang anak yang menangis, fa'atajawazu, maka aku semakin ringan lagi, artinya semakin cepat lagi Rasulullah menyelesaikan sholatnya. Bukannya sebaliknya, ketika ada anak menangis tuluy we baca surat lu panjang, antap bapana cenah pusing cenah imam teu ngarti eta mah. Bongan sih dibawa ke masjid bener budak teh moungeun deui ka masjid teh. Moungeun deui budak teh ka masjid teh. Di mun dia hadis kamari teh mah budak diajak teh, "Hayu ngiring deui berjamaah." Kapok cek budak nanti sangeuk aya sini kesal budak mah depan hese-hesena keur budak mah cicing teh. Nah kalau teh ketang aroces teh cicing komo budak budak teh teh cicing panghese-hesena. Kalau teh itu rek cicing teh komo budak.
Nah, jadi di sini Rasulullah semakin mempercepat lah, berartinya mempercepat sholatnya. Rasulullah itu mempercepat artinya supaya cepat selesai. Nah, bukan hanya pada bacaan suratnya saja, berarti yang semakin disedikitkan, semakin dipendekkan gitunya ayat yang dibacanya. Tapi juga kalau berdasarkan hadis tadi biasanya lah berarti Rasulullah itu kalau sholat rukunya saja lamanya sekian, sujudnya lamanya sekian. Nah, karena bacaan ruku dan sujud itunya untuk jumlah berapa kali tasbih pada waktu ruku dan sujud tidak ada ketentuan. Artinya membaca satu kali saja sudah memenuhi. Sangat cepat berarti rukunya subhana rabbiyal azim, bangkit berapa detik coba. Kalau hanya membaca sekalinya bacaan subhana rabbiyal azim, waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk di antara dua sujud juga ada bacaan, pilihan bacaan yang sangat pendek, yaitu Robbighfirli 2 kali sudah itu memenuhi. Yang duduk di antara dua sujud Robbighfirli sujud lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan mempercepat ya, di sini berarti bukan hanya bacaan suratnya. Meskipun di awal hadis ini Rasulullah mengatakan aku mengerjakan sholat dan aku bermaksud gitunya memanjangkan sholat. Seperti apa memanjangkan sholat? Tetap saja terbatas dengan sabda beliau sendiri kepada Muaz bin Jabal, tong panjang-panjang hari jadi imam teh. Ya masa kan nggak pernah kan, tidak pernah kan Rasulullah itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sabdanya sendiri. Yang tidak pernahnya Rasulullah menyabdakan sesuatu yang bertentangan dengan sabdanya sendiri. Kalau di dalam hadis sebelumnya Rasulullah melarang Mu'ad jangan panjang-panjang, Al-Baqarah tung-tingun makmum tuh tingali. Artinya kan Rasulullah melarang ya sholat yang demikian itu karena masalahnya menjadi berat bagi makmum. Dan di hadis ini pun alasan Rasulullah mempercepatnya itu karohiyata an asyuqa ala ummihi. Aku khawatir kalau kondisi demikian itu ibunya an asyuqa memberatkan. Jadi terasa berat bagi ibunya. Nah, pada akhirnya nanti Rasulullah, kenapa Rasulullah mempercepat? Gitunya mempercepat sholatnya. Ibunya terganggu, Rasulullah terganggu nggak? Emang yang terganggu cuma ibunya gitu. Kalau ada ketika sedang sholat berjamaah ada anak yang menangis, ya emang yang terganggu cuma orang tuanya, cuma bapaknya, cuma ibunya, dan yang lain juga sama. Jadi pada akhirnya Rasulullah SAW itu, nah makanya saya katakan tadi ini tetap masih ada kaitan nih dengan bab sebelumnya yang bab 64, babul ijazi fi sholat wa ikmaliha, bab meringankan sholat tapi menyempurnakan. Artinya tetap menjaga kualitas sholatnya ya, tetap menjaga kualitas sholatnya. Itu sholat harus berkualitas. Semakin baik berartinya semakin baik sholat maka semakin besar nilainya. Nah ini tuh hadis nayanya pernah nggak salah, kalau nggak salah juga disampaikan yang ini nih diulang jadinya. Ini hadis riwayat Abu Daud nih. Mudah-mudahan ini nggak lama nih. Nah nih kalau judulnya nih Abu Daudnya ini di Abu Daud, Imam Abu Daud menempatkan hadis ini dalam dengan pembahasan judulnya Majaa fi nuqsonis sholat, ya bab yang mengurangi Majaa fi nuqsonis sholat, bab mengurangi apanya? Mengurangi sholat kan bukan mengurangi jumlah rakaat, tapi mengurangi kesempurnaan, mengurangi nilai dari sholat. Babu majaa fi nuqsonis sholat, ya bab jauh ya saya bahasa orang tadi
Maja fi nuqsani salat, bab apa-apa yang datang tentang mengurangi salat. Pantes genah. Eta terjemah harfiah nama. Petak bahasa Arab ya. Ayo kieu hadisna ya. Artinya ini mengurangi kesempurnaan, mengurangi nilai dari salat, ya tentunya mengurangi pahala berarti. Nah, hadisnya ini juga menunjukkan demikian ya. Ini menunjukkan makna yang demikian. Ini mengurangi ini kesempurnaan, mengurangi nilai, mengurangi pahala salat. Terjemahnya saja dia hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya. Aduh, ya bahasa asli nama innar rojula layan soripu. Sesungguhnya seseorang itu sampai selesai, artinya dia mengerjakan sholat selesai. Wama kutibalahu, dan apa yang Allah tetapkan baginya pahalanya, berarti kan dari sholatnya itu Allah tetapkan baginya. Wama kutibalahu, dan apa yang ditetapkan baginya dan tidak ada yang ditetapkan baginya illa usru sholatihi, kecuali hanya 1/10 dari sholatnya. Tusuha, sumunuha, subuha, sudsuha, khumsuha, rubuha, sulusuha, nisfuha. Nah, sesungguhnya seseorang selesai mengerjakan sholat, namun tidak ada yang Allah tetapkan baginya kecuali hanya 1/10 dari sholatnya. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah terakhir. Nilai sholat yang sesungguhnya berarti kalau menurut hadis ini tidak pernah ada yang bisa meraihnya. Tidak pernah ada siapapun yang meraih nilai sholat yang sesungguhnya. Yang paling hebat itu Rasulullah hanya terakhir menyebut setengah. Itu sudah paling bagusnya, sudah paling tinggi itu nilai sholat seseorang itu ternyata hanya setengah dari nilai sholat sesungguhnya. Itu sudah yang paling hebat. Kalau Rasulullah SAW setiap kali sholat, nilai sholatnya itu selalu sempurna, selalu bulat dalam kondisi apapun. Nah, sementara di hadis ini ada yang hanya dapat 1/10, ada yang hanya 1/2, ada yang minus. Sahun, ada yang minus malah unggal sholat teng malah bukan dapat pahala, malah dosa. Kan orang yang sholatnya sahun itu wailun itu artinya kan celaka. Yang mencelakakan itu adalah dosa, maksiat, berarti sholat nage. Sebetulnya kan ayat itu menerangkan sholatnya orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah. Mereka mengerjakan sholat tapi sholatnya itu maksiat. Justru mereka sholatnya itu, dengan sholatnya mereka itu justru sedang berbuat maksiat kepada Allah. Nah, aslinya wailun lil musallin itu mereka sebetulnya yang Allah maksudkan. Tapi kan banyak kemudian orang Islam yang mengikuti, itu orang-orang munafik. Termasuk diantara cirinya yang 3. Rasulullah menyebut ciri munafik itu kalau berkata bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya berkhianat. Kan banyak orang Islam yang seperti ini. Termasuk sholatnya pun ikut-ikutan, sholatnya pun seperti orang munafik. Ya sahun lah sama, ya celaka lah sama kalau sholat yang demikian. Nah, ini yang menjaga kesempurnaannya. Rasulullah itu sholatnya ringan tapi sempurna. Kan di hadis yang bab ke-64 itu kan Anas bin Malik mengatakan demikian yang tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu sholata wa yukmiluha, benar salat Rasul itu sempurna. Ya, Anas bin Malik mengatakan Rasulullah itu sholatnya ringan dan sempurna gitu sholat Rasulullah SAW.
yujizu sholata wa yukmiluha. Nah sementara selain Nabi cik atulah kerma panggendena dengan setengah gitu ya teh. Karena selain Rasulullah berarti kan sholatnya hanya yang paling tinggi nilainya hanya setengah dari nilai sholat sesungguhnya. Nah, belum lagi terganggu oleh banyak hal, semakin berkurang lagi. Apalagi terganggu pikirannya ku eta teh gitu sampai salat teh wah buru-buru mat kamar mat. Biasa. Imam ya teu kuat, oh jauh Persib yo. Di Persib main pas adzan Isya depan. Belum beres adzan teh geus teu parah deui beres adzan teh langsung mat kamar mat. Itu ditah komat kasih komar gitu pan rusuh di depan mat komar mat. Salat lagi ngebut. Waalaikumsalam lah teu wirid-wirid acan gajeleng we. Kok mau pas tadi keur salatna aya makanya persakurilingeun teh imah nu nyetel Persib kabeh. Surak panu di jero imah tuh. Beuki hayang buru-buru beres we salat teh. Eta mah tak sahun nu kitu teh salat teh cik atuh. Enggak lamun dibanding-banding teh mah situ lamun teu lalajo Persib teh doraka kumaha ieu teh. Ya artinya mun teu lalajo teh kumaha sih doraka teh. Tah eta salat teu balik nu doraka mah. Nu penting kana itu bika beres adzan teh mamat kamar mat. Buru-buru ka hareup. Tuh padahal sholat sehebat apapun cik atunya sholat sehebat apapun ini sudah Rasulullah menyabdakan demikian. Innar rajula layan sorifu, sesungguhnya seseorang itu sampai selesai dia mengerjakan sholat wa ma kutibalahu, tapi tidak Allah ditetapkan baginya kecuali ada yang hanya 1/10-nya. 1/9 tadi sampai disebutnya semuanya 10, 9, 8 itu sampai terakhir setengah Rasulullah menyebutnya. Kermah gitu teh salatnya hanya paling besar hanya sekian. Belum lagi banyak gangguan yang yang mengganggu tadinya kan mengurangi jadinya itu mengurangi nilai, mengurangi kualitas sholatnya. Ini kan yang oleh Rasulullah SAW pada benang merahnya Rasulullah menjaga, karena di sini dengan kata-kata aku khawatir kalau tidak mempercepatnya, tidak menyegerakan itu supaya sholatnya cepat selesai, aku khawatir karohiyata an asyukko ala ummihi. Nah, aku khawatir akan memberatkan umatnya, ibunya jadi umatnya itu. Yo, kenapa jadi umatnya? Ingat karena hadis nu ieu. Lawala an asyqa ala ummati la akhartul isya'a ila nisfilail. Sama nih lawala an asyqa ala ummati, kalau di sini kan ala ummihi. Menjadikan eta nyambung itu nerjemahkeun teh. Kalau tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya'a ila nisfilail. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat malam itu hingga sholat isya itu hingga tengah malam. Memang seringnya Rasul itu kalau berjamaah isya di akhir. Para sahabat yang datang dari awalnya nunggulah di masjid sampai ada yang ketiduran gitu, menunggu Rasulullah masuk masjid untuk mengerjakan sholat isya. Ternyata kan Rasulullah lebih suka kalau sholat isya itu dikerjakan di akhir. Tapi kan laula an asyukko. Nah ini sama nih tadi matang menggol kadinya kalau tidak memberatkan umatnya. Ternyata nu eta hadis dan nu umat mah nu ibu nu ieu mah. Laula an asyukko ala ummati la akhartul isya ila nisfilail.
Kalau tidak memberatkan umatku, aku lebih suka sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Berarti tetapnya dikerjakan secara berjamaah di akhir waktu. Kemudian satu lagi ada yang demikian ya, karena himanya ingat kata-kata itu an asyuqqa itu memberatkan. Satu lagi, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhu bis siwaki inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk siwak setiap mengerjakan wudhu. Tidak tempat tambahan lahnya. Ingat ini nih, ada kata-kata ini an asyuqqa. Nah, ternyata ini kan yang lebih diutamakan oleh Rasulullah. Ini kan yang lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau kan tidak ya sholatlah seperti biasanya, yang meskipun tidak panjang kan, meskipun tidak panjang seperti ada juga hadis yang menerangkan, ada hadis yang menerangkan ini Rasulullah SAW itu waktu sholat isya itu membaca suratnya surat At-Tin. Ya, kalau membayangkan Rasulullah itu berjamaah maca surat naon, paronok Rasulullah ke surat At-Tin kan pan pendek. Salat isya hanya membaca surat At-Tin. Kemudian pada waktu sholat subuh membaca surat Al-Ghoshiyah dan Al-A'la. Pernah juga sholat subuh membaca surat Al-Zalzalah. Ini pendeknya, tapi kalau sholat sendirian sampai pegal-pegal, sampai bengkak, sampai Aisyah menanyakan kan kepada Rasulullah SAW, apa mesti seperti itu gitunya kalau mengerjakan sholat? Apa tidak boleh kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Itu jawaban Rasulullah SAW ya, ditanya oleh Aisyah, sholat sampai pegal-pegal bengkak-bengkak, Aisyah pada pencetan itu Nabi itu ngecoprak ku Aisyah dipencetan mau tuh beli kekituing si cing sih ya Nabi itu aku ingin bersyukur itulahnya dengan cara yang demikian. Nah, kembali nih ke hadis ini ya, redaksinya sudah sangat jelas. Tadinya artinya Rasulullah mau mengerjakan sholat seperti biasanya, meskipun di sini dengan kata-kata aku bermaksud memanjangkan sholat tersebut. Nah, tapi kan yang disebut panjang itu sepanjang apa? Anu biasa ya, bukan panjang seperti sholat malam sendirian. Kalau itu benar-benar panjang. Nah, ketika kemudian aku mendengar ada seorang anak menangis, maka aku mempercepat sholatku itu. Nah, di sini ya, karena kalau hadis-hadis sebelumnya kan lama dan lama atau sebentarnya sholat itu kan, kalau dari hadis-hadis yang sebelumnya ini hanya gitunya, hanya terletak pada bacaan surat. Ya, bacaan surat yang dibandingkannya kan ada Al-Baqarah, lalu Rasulullah memerintahkan bacalah surat Al-A'la, surat Al-Lail. Nah, sementara kan yang bisa juga menjadi menambah durasi itunya pengerjaan sholat itu dari yang tadi bacaan tasbihnya, kalau dibaca 10 kali dengan 1 kali kan beda. Sementara di dalam 1 rakaat berarti kan ada 3 kali bacaan tasbih, 1 kali ruku dan 2 kali sujud. Beda kan pasti lamanya kalau membaca hanya 1 kali dengan membaca 10 kali. Jadi di dalam hadis ini pokoknya Rasulullah itu anggaplah berusaha untuk mempercepat supaya sholatnya lebih cepat selesai. Tapi tetap dengan seperti bab yang sebelumnya, sholat Rasulullah itu selalu sempurna. Ya, sholat Rasulullah SAW itu selalu sempurna. Padahal dalam kondisi di hadis ini Rasulullah itu mempercepat sholatnya. Kemudian di hadis yang lain juga Rasul malah ini jadi imam, bukan sholat sendirian ya, menjadi imam.
yaitu Rasulullah SAW itu pernah sholat, kemudian cucunya Hasan dan Husain masuk masjid, terus yang diais ku Nabi teh sambil sholat, sambil mengais mengais teh siga ngaitan bahasa Indonesia mengais mah da eta tuh Nur dijahit dia tuh tuh popoyan sudah coba dijahit atau dikaput beneran dijahit bahasa Indonesia mah mengmangku lah gitunya. Rasulullah SAW mengimami nih, sedang berjamaah mengimami sambil memangku Hasan dan Husain. Kalau mau ruku beliau letakkan dulu gitu Hasan dan Husain itu, beliau ruku kemudian sujud, beres ruku dan sujud kemudian dipangku lagi. Dan dalam kondisi demikian pun tetap sholat Rasulullah SAW itu tidak pernah berkurang, seperti di bab di Abu Daud tadinya, bab hal-hal gitulah atau apa yang mengurangi sholat itu. Ini babnya majaa fi nuqsani sholat, yang mengurangi sholat. Kan yang mengurangi sholat kan mengurangi, kalau dari tadi kan dari sabda Rasulullah itu mengurangi nilainya, berarti kualitas, berarti yang menurun. Nah kalau bicara kaifiatnya, jangankan sahabat lah anggapnya, jangankan sahabat yang memang melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat, ya para sahabat kan melihat langsung. Meskipun yang yang seingat saya sih ya, ada hanya satu, entah mungkin kalau ada yang lainnya, Abu Hurairah yang mengatakan akulah orang yang sholatnya persis sholat Rasulullah SAW. Ya meskipun hanya Abu Hurairah yang mengungkapkan demikian, emang yang lain nggak persis. Ya, kalau Abu Bakar bagaimana? Kalau Umar bin Khattab bagaimana? Masa sholatnya beda dengan Rasulullah SAW? Sementara dua orang tadi lahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab ini kan sahabat urutan teratas. Mereka ini sahabat-sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Masa sholat yang tidak persis dengan sholat Rasulullah? Abu Hurairah saja berani mengatakan demikian. Dari kaifiatnya persis sudah pasti seperti yang Abu Hurairahnya berani mengatakan demikian. Kemudian kata siapa, Anas bin Malik, aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan dengan anak ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Terus pahalanya bagaimana? Nggak akan sama dengan yang didapat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tadi mengatakan paling besar juga hanya setengahnya. Artinya kan kalau dari kaifiat, semua sahabat termasuknya bukan termasuk seperti yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, akulah orang yang sholat paling mirip Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan paling besar itu hanya setengahnya? Yang membedakan apa? Yang membedakannya apa gitu sholat Rasulullah SAW dengan sholat para sahabat, dengan sholat yang lainnya? Berarti kan kualitas sholatnya, kalau pelaksanaannya sudah persis sama dengan yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetap kualitas sholat para sahabat atau umat yang lainnya tidak akan sepadannya, tidak akan sama dengan kualitas sholat Rasulullah SAW. Nah ini yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sholat seorang ibu bagaimana sholat seorang ibu yang sepanjang sholat dia mendengar anaknya menangis? Bisa dibayangkan kan, pasti pikirannya kan terus ke
Nah ini Rasulullah mengatakan aku khawatir, bahasanya Rasulullah mengatakan demikian tadi, aku khawatir kalau memberatkan ibunya, sehingga beliau justru mempercepat sholatnya biar cepat selesai, tapi tetap kualitasnya terjaga. Tetap saja kualitas sholatnya itu terjaga, karena sholat Rasulullah SAW itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun tetap sempurna. Bahkan tadi sambil memangku cucunya pun tetap sempurna. Itu disebut khusyuk itu. Ya, yang membedakannya itu adalah panjang itu keyakinan, tanggapan gitunya. Kalau saya suka mengatakan bagaimana Rasulullah menanggapi sholat, wah nggak akan ada yang mengalahkan bagaimana Rasulullah menanggapi, menyikapi dan melaksanakan sholat. Di situ itunya kualitasnya menentukan. Dan itu tidak akan pernah bisa disamai oleh siapapun. Kalau kaifiatnya bisa disamai, bahkan tuntutannya demikian. Kaifiat sholat itu kan tuntutan dari Allah sebetulnya. Tuntutan dari Allahnya adalah harus sama, harus persis dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena sholatnya itu sendiri bukan ciptaan Nabi, bukan Nabi yang membuat, yang menciptakan cara sholat demikian, itu dari Allah. Allah yang menentukan cara sholat demikian, yaitu ketika bagaimana Allah mengajarkan tata cara atau kaifiat sholat. Caranya setelah malam harinya Isra Mi'raj, besok harinya malaikat Jibril turun mempraktekkan. Malaikat Jibril menemui Nabi, kemudian mengerjakan sholat, dan Rasulullah bermakmum kepada Jibril. Langsung melihat gitu bagaimana Jibril mengerjakan sholat. Dan apa itu buatan malaikat Jibril juga bukan kan? Malaikat Jibril nggak boleh ikut menentukan itu agama apa yang ada di dalam agama Islam. Malaikat Jibril itu tidak diberi kewenangan oleh Allah. Rasulullah juga sama, Rasulullah tidak diberi kewenangan untuk ikut menetapkan apa yang ada di dalam agama Islam. Nah, maka kaifiat sholat yang diajarkan, yang dikerjakan, dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dari Allah. Allah yang menetapkan seperti itu caranya sholat, dan tuntutannya kan oleh Rasulullah kemudian disampaikan. Ini sangat penting nih hadis ini. Itu yang sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan Abu Hurairah kemudian mengatakan, akulah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Kaifiatnya bisa disamai, bahkan harus sama itu kan dengan kaifiat sholat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kualitas sholat Rasulullah SAW tidak akan pernah disamai oleh sholat siapapun. Kualitasnya, nah ini Rasulullah itu sangat menjaga ini. Bahkan juga kan di bab berapa nih ya, bab iza qudima asya'u ahadikum, apabila hidangan sudah disiapkan. Nah iya apabila hidangan sudah disiapkan kemudian dibacakan qomat, Rasulullah memerintahkan yang mana? Sudah heula cek Nabi itu maka dahulukanlah iza qudima asya'u ahadikum fabda bihi, maka dahulukanlah makan. Itu pernah dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Ya, apabila makanan sudah disiapkan, dihidangkan, kemudian azan, qomat berjamaah lah gitunya, maka mulailah dengan atau dahulukanlah makan. Nah ini kan seolah-olah apa lebih penting makan daripada sholat?
Seolah-olah ini kan ada dua hal yang mana yang harus lebih dulu dikerjakan. Ini makanan sudah disuguhkan, sudah dihidangkan. Sementara katakanlah bertepatan dengan datangnya waktu sholat, mana yang lebih didahulukan? Penting mana sholat dengan makan? Ya penting makan lah, jadi orang lebih penting makan. Ternyata ada hikmah gitu, karena memangnya Rasulullah meskipun bukan wajib, Rasulullah menganjurkan lah, anjuran berarti di sini bukan wajib. Rasulullah menganjurkan dahulukan makan. Ternyata hikmahnya adalah jangan sampai kalau mendahulukan sholat nanti pikirannya terganggu ke makanan. Oh, itu sangat mungkin berarti terjadi kalau demikian. Apalagi saat itu kalau banyak orang. Kalau saat itu banyak orang, sebagian sholat dulu, sebagian makan dulu. Ini yang sholat dulu, aing bawa beak ku si eta sholat wah geus ruksak geus kitu mah sholat teh. Dulu wah makan piran wunggul cenah nu teu eureun ngagayem wah. Itu hikmahnya, itu pernah dimunculkan ya di bab sebelumnya, dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa hikmahnya? Seolah-olah lebih penting makan, bukan ternyata. Justru Rasulullah memerintahkan demikian itu supaya nanti sholatnya itu tenang, tidak terganggu. Artinya Rasulullah lebih mementingkan ini kualitas sholat jangan sampai berkurang. Itu yang hikmahnya ya, Rasulullah memerintahkan makan dulu supaya kualitas sholatnya tetap terjaga. Artinya apapun ya yang bisa mengganggu sholat. Nah kalau di hadis ini, meskipun Rasulullah di hadis ini sabdanya tertuju kepada ibunya, secara redaksi kan ibunya di sini. Aku khawatir hari itu akan memberatkan ibunya. Nah, padahal kan sama ya, tangisan seorang anak itu juga mengganggu yang lainnya. Kualitas ini yang sangat diutamakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kualitas sholatnya gitunya, kualitas sholat itu sangat diutamakan oleh Rasulullah SAW. Karena kan itu yang membedakan nilai, membedakan pahala sholat seseorang. Kualitas sholatnya. Dengan catatan kalau kaifiatnya sudah benar seperti yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salat Abu Hurairah bagaimana? Setengah paling tetap kan? Ya setengah dari nilai salat Rasulullah SAW. Abu Bakar juga sama berarti. Nah, itu nilai dan kualitas sholat Rasulullah SAW itu tidak akan pernah disamai oleh siapapun kalau kaifiatnya bisa. Nah ini sudah kaifiatnya banyak yang salah. Sepanjang sholat pikiran terus ke wah itu tuh Persib deh wah itu. Kan di rumah-rumah yang dekat ke masjid itu kan banyak nobar, banyak nonton bareng, kemudian volumenya juga keras. Belum lagi kalau terjadi gol itu kan yang nontonnya berteriak, semakin mengganggu konsentrasi fokus sholatnya. Benar-benar ya yang buru-buru anggeus. Naon ngajaga sholat lain sieun kaburu ngeusan di urang mah sieun teu kabagean lain menjaga kualitas sholat. Bukannya menyegerakannya supaya cepat selesai itu supaya kualitas sholatnya terjaga, bukan. Ternyata di kita ini karena lebih penting Persib daripada sholat mah, karena di dalam pikirannya kan lebih mementingkan ya itu, lebih mementingkan yang lain. Hari itu berjamaah lah kumaha meureun itu makmum nerungguhan yang serba asal gitu jadinya ibadah. Ini sangat juga di sini, hari ini sangat terlihat ya Rasulullah itu dengan kata-kata aku khawatir akan memberatkan ibunya, ya terutama ibunya kan yang akan merasa terganggu lah, terasa berat. Di sini bahasanya kan memberatkan yang terganggu. Nah, sebetulnya kan yang terganggu bukan hanya ibunya, tapi semua termasuk Rasulullah SAW sendiri
Kalau Rasulullah terganggunya membayangkan perasaan ibunya, berarti kan Rasulullah terganggunya itu dengan Rasulullah kan memikirkan ibunya. Bagaimana kalau beliau terus berjamaahnya seperti biasa, kan Rasulullah itu membayangkan ibunya akan merasa berat dengan tangisan anaknya. Artinya semuanya sebetulnya terganggu. Maka cara berarti di hadis ini cara untuk meminimalisir, katakanlah cara untuk meminimalisir yang mengganggu pikiran si ibunya, yaitu dengan cara percepat sholatnya. Coba kalau Rasulullah sholatnya seperti biasa, si ibu ini akan satu terganggu dengan tangisan anaknya, dua akan marah ke Rasulullah, sakit budak curi, ayo sholatnya panjang, jadi nyarekan ke imam deh. Makin kacau berarti sholatnya. Nah ini kan yang oleh Rasulullah dijaga kualitas sholat tadi telahnya, bandingkan dengan yang tadi. Kalau makanan sudah dihidangkan kemudian datang waktu sholat, sudah makan saja dulu supaya sholatnya tumaninah, tidak terganggu itu pikirannya ke makanan. Itu kan hikmah yang dimunculkannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di beberapa bab sebelumnya nih. Ini prakteknya berarti seperti ini. Apabila terjadi seperti ini, sedang sholat kemudian ada, kalau judulnya kan Imam Bukhari ya spesifik, ini orang yang meringankan, mempercepat sholatnya ketika ada tangisan seorang anak. Nah, tetap nih ininya ya, inti masalahnya adalah untuk menjaga kualitas sholatnya. Jadi pelajaran berharganya kualitas sholat berarti harus dijaga. Apalagi kalau tidak ada gangguan apa-apa, artinya ya kerjakanlah dengan sholat itu dengan sholat yang berkualitas, dengan sholat yang anggaplah sempurna, meskipun bagi kita kan hanya setengah sebetulnya kan, meskipun sempurnanya seperti apa ya setengah sebetulnya ya, memang sekian sudah yang paling hebat, memang sekian sudah yang paling besar. Nah, artinya ini pelajaran pentingnya yang saya katakan bahwa kerjakanlah sholat itu dengan sempurna, kerjakanlah sholat itu sebagai sholat yang berkualitas gitu, bernilai tinggi ya, karena kan Allah akan menentukan pahala itu kan dari kualitasnya, yang dasarnya adalah pelaksanaan sholatnya itu sudah persis seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, telah tingkatkan berarti kualitas sholatnya. Nah, hadis yang ketiga sama, kedua, ketiga, keempat sama. Coba kita perhatikan nih terjemahnya. Hadis kedua. Jadi inti masalahnya sama lahnya, hadis kedua, ketiga, keempat masalahnya sama. Yang kedua, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu yaqulu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhinya, dia berkata, ma sholaitu wara'a imamin qattu akhaffa sholatan wala atamma minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam, bahasa ada kemana terjemahnya. Aku tidak pernah sholat di belakang imam manapun lah gitulahnya. Aku tidak pernah sholat di belakang imam manapun, atau aku tidak pernah bermakmum kepada siapapun. Akhofa sholatan, yang sholatnya paling ringan, wala atama, dan paling sempurna. Tetapnya Rasulullah, Anas mengatakan Rasul itu sholatnya ringan, berarti aku tidak pernah bermakmum kepada siapapun yang sholatnya paling ringan dibanding dengan dan paling ringan dan paling sempurna dibandingkan dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini redaksi hadisnya sudah demikian ya. Masallaitu waro'a imamin qattu akhofa, paling ringan, wa sholatan wala atamma, dan paling sempurna,
minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sholat Nabi. Ya, aku tidak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya paling ringan dan paling sempurna dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la yasma'u buka as-sabiyyi, jika Rasulullah SAW ketika sholat mendengar tangisan seorang anak, fa yukhaffifu ma khafata an tuftana ummuhu, Rasulullah SAW meringankan sholatnya makhofata antuftana ummuhu, karena khawatir ibunya terkena fitnah, sholatnya jadi teu bener gitu tah, terkena fitnah nanti sholatnya jadi tidak ada sholat teu bener mah fitnah atuh eta mah nya, fitnahnya rusak celaka lah gitunya. Fitnah itu di sini ya apa ya, sholatnya rusak jadi celaka ibunya karena sholatnya jadi tidak benar, berarti terganggu kan oleh tangisan anaknya. Nah yang kedua kan kurang lebih sama isinya. Anas bin Malik sekali lagi mengatakan demikian nih di hadis yang kedua, aku tidak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya paling ringan dan paling sempurna dibandingkan dengan Nabi SAW. Jika beliau mendengar tangisan seorang anak, maka beliau meringankan sholatnya karena takut ibunya terkena fitnah. Ibunya terkena fitnah itu artinya sholatnya jadi rusak, itu tadi jadi minus sholatnya, bukan dapat pahala malah jadi dosa. Kemudian yang tapi kalau soal meringankannya kan sama di hadis ini, sholatnya sendiri sudah ringan, kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih ringan dan lebih sempurna dari sholat Rasulullah SAW. Tapi kalau sedang berjamaah beliau mendengar tangisan seorang anak, maka beliau lebih jadi mempercepat lah gitunya, mempercepat sholatnya dengan alasan yang sama, hanya bahasanya di sini makhofata antuftana ummuhu, Rasulullah khawatir, Rasulullah takut ibunya terkena fitnah. Kemudian yang ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inilah adkhulu fis sholati wa ana uridu itolataha. Ini seperti hadis yang pertama isinya. Nah, inilah adkhulu fis sholati, sesungguhnya aku datang untuk mengerjakan sholat, wa ana uridu itolatahu, dan aku bermaksud memanjangkannya, fa asma'u buka as-sabiyyi, kemudian aku mendengar tangisan seorang anak, fa atajawwazu fi sholati, kemudian aku mempercepat, meringankan sholatku, mimma a'lamu min syiddati wajdi umihi min bukaihi, karena dari apa yang aku ketahui, ternyata min syiddati wajdi umihi samalah terkena fitnah memberatkan ibunya, min bukaihi karena tangisan si anak tadi. Kemudian satu lagi, malah redaksinya persis sama nih dari Anas bin Malik juga. Nabi SAW bersabda, inilah adkhulu fi sholati fa uridu itolataha. Ini hadis keempatnya, sama persis dengan yang ketiga nih redaksinya. Sesungguhnya aku datang untuk mengerjakan sholat dan aku bermaksud memanjangkan sholat tersebut. Fa aswa'u buka as-sabiyyi, lalu aku mendengar tangisan seorang anak, fa atajawwazu mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Sama persis redaksinya. Tayyui membohri naonan di hadisna redaksina eta keneh dimuat berdampingan. Ini masalahnya keperiwayatannya sebetulnya. Ini di kitab Fathul Bari pun itunya yang dibahas panjang itu soal periwayatannya dalam bab ini. Sampai Imam Bukhari itu memuat 4 hadis yang isinya enggak ada bedanya sama sekali. Hanya ada beda sedikit redaksi, bahkan yang ketiga dan keempat persis redaksinya sama. Nah, ini masalahnya di sini keperiwayatannya.
Nah, tapi kalau soal periwayatannya ini sudah disepakati oleh ulama lah seluruh dunianya bahwa semua hadis riwayat Bukhari sahih. Artinya kita di sini tidak memperdalam seperti apa periwayatannya, sudah pasti sahih. Pasti sahih dan sahihnya pun kualitas tinggi. Nya itu untuk hadis Bukhari nya pasti sahih dan kualitas sahihnya pun yang paling tinggi. Berarti kita kan di sini tidak mempermasalahkan soal periwayatannya seperti yang diterangkan atau dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Itu saja masalahnya yang tadinya bahwa seperti redaksi hadisnya pun sudah sangat jelas bahwa sholat Rasulullah itu paling ringan sebetulnya tapi juga sempurna. Tapi ketika mendengar ada seorang anak yang menangis, beliau mempercepat sholatnya. Ya khawatir, terutama berarti kan karena yang akan merasa terganggu kan bukan hanya ibunya. Terganggu sholatnya malah jadi dosa gitulah. Kalau menjadi fitnah itu malah sholatnya itu dengan sholatnya itu malah menjadi satu terasa berat gitu. Kalau menurut redaksi hadis yang lain si ibunya menjadi merasa berat mengikuti berjamaahnya karena ingin segera, berarti si ibu ini menjadi berat mengikuti sholatnya itu karena ingin segera apa namanya